Sekolah SD Santo Yosef. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SD Santo Yosef. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Salam kakak-kakak. Seperti satu semangat olahraga. Yes. Bapak Ibu, bagaimana? Apakah masih semangat ya? Baik Bapak Ibu, hari ini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Baik, untuk memasuki dalam pemaparan kita tentang budaya positif, saya memiliki pertanyaan pematik untuk Bapak dan Ibu semua. Setuju atau tidak setuju bila kita memberi hukuman dalam mendisiplinkan anak? Menurut Bapak dan Ibu, apakah setuju atau tidak setuju jika kita memberi hukuman untuk mendisiplinkan anak? Untuk yang setuju, silakan tunjuk jari. Baik, yang tidak setuju, baik, saya bisa memberi sedikit jawaban ya. Untuk yang menjawab setuju tadi, Bu Beatrice. Menurut Bu Beatrice, mengapa Bu Beatrice setuju jika anak-anak diberi hukuman untuk mendisiplinkan anak? Kalau melihat dari kalimat itu ya, itu tujuannya kita untuk mendisiplinkan, tapi hukumannya tidak melulu maksudnya dihukum sesimpel itu. Misalnya hukuman yang gede itu menurut saya tidak, itu selama tujuannya untuk kebaikan anak, khususnya disiplin itu, saya setuju sih. Berarti memberikan hukuman sesuai dengan kebutuhan anak untuk mendidik anak. Ya. Contohnya seperti apa Bu Beatrice? Misalnya kelas saya ya, ketika anak tidak bawa buku, waktu itu saya minta untuk mencari misalnya dari cerita yang dia baca. Baik, terima kasih ya Bu Beatrice. Kemudian bagi Bapak Ibu yang tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak, Bu Santi tadi tidak setuju. Oh, setuju. Pak Lusius bisa memberikan masukan Pak Lusius? Mengapa Pak Lusius tidak setuju? Baik, untuk hukuman juga harusnya hukuman ya mungkin bisa teguran atau peringatan sehingga anak tersebut bisa membuat anak itu menjadi efek jerah bagi dia sudah tidak sampai terlalu teguran peringatan sapaan saja. Baik, terima kasih Pak Lusius untuk pendapatnya. Baik, saya lanjutkan dulu ya Bapak Ibu. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut Bapak Ibu, untuk nomor 2 setuju atau tidak setuju? Setuju. Apakah ada yang tidak setuju untuk nomor 2? Setuju semua? Baik. Yang nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Apakah ada yang tidak setuju dari pernyataan nomor 3? Baik. Kita nanti akan belajar bersama. Apakah hal seperti ini itu sudah betul atau kurang betul? Hari ini kita akan belajar tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma. Mungkin saya bisa minta tolong Pak Rudi bisa maju. Baik, saya akan membuat komitmen dengan Pak Rudi. Baik, kita akan mengadakan sedikit permainan Bapak Ibu. Saya minta tolong Pak Rudi untuk memberikan sesuatu yang berharga menurut Pak Rudi, dan itu akan disembunyikan oleh Pak Rudi dalam genggaman tangan. Saya bisa minta tolong Pak Theo. Theo, sekarang Pak Theo
Ya. Silakan Pak Teo. Pak Rudi, saya ingin mengetahui apa yang ada di lingkungannya Pak Rudi yang akan diberikan kepada saya sebagai apa Pak Teo? Ditebak nggak boleh. saya menambah mungkin penghapus gaji. Kurang tepat. Mungkin bisa Pak Teo tekon sedikit. Bisa sedikit nggak? Ayo dibuka, bisa nggak? Pak Teo berusaha untuk bagaimana caranya supaya Pak Teo bisa mendapatkannya. Nah, Pak Rudi bagaimana caranya supaya Pak Rudi bisa memberinya? Terserah Pak Rudi boleh satu. Pak Rudi boleh melepaskannya atau boleh mempertahankannya. Baik, kita beri tepuk tangan buat Pak Rudi dan Pak Rudi. Sepidol. Baik, Pak Rudi, kalau boleh saya tanya, mengapa Pak Rudi berusaha untuk mempertahankannya supaya Pak Teo tidak mengetahuinya? Kemudian selanjutnya, mengapa Pak Rudi kok akhirnya bisa melepaskan genggaman tangan Pak Rudi? Iya, pertama kenapa saya pertahankan ini supaya Pak Teo mau berusaha dulu. Setelah itu ketika Pak Teo sudah mulai berusaha melepas dengan membuka jari saya, artinya sudah ada usaha, maka saya hargai usaha Pak Teo. Tangan saya buka perlahan. Baik, terima kasih Pak Rudi. Mungkin Pak Teo juga bisa memberikan pendapatnya mengapa Pak Teo sampai bisa membuka genggaman tangan Pak Rudi. Yang pertama saya bergembira karena akan dikasih hadiah oleh Pak Rudi. Hanya saja saya sangat penasaran betul-betul supaya apa ya hadiah yang diberikan kepada saya dan tidak ada. Nah, karena Pak Rudi dengan sikap tangan juga dengan keras, maka saya akan berusaha juga sekuat tenaga saya untuk melepas genggaman itu biar terbuka dan supaya saya tetap bisa melihat hadiah yang akan diberikan. Baik, kita beri tepuk tangan untuk pendapatnya Pak Rudi dan Pak Teo. Baik Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ada yang tidak setuju, mungkin barangkali kalau saya pertahankan, saya tidak mau orang lain bisa mengetahuinya. Mungkin seperti itu, ada yang memiliki pendapat seperti itu. Berarti semuanya setuju dengan Pak Rudi? Setuju. Baik. Saya akan terima dahulu pendapat
Mungkin selain kedisiplinan, ada yang bisa, Bapak Ibu? Berintegritas. Berintegritas, Menjawab. tanggung jawab, betul. Kejujuran, dan ada lagi? Ya, dan masih banyak nilai-nilai kebajikan lainnya. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan juga restitusi. Ini akan menjawab pertanyaan pematik yang sudah saya berikan tadi. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu berasal dari motivasi eksternal. Artinya motivasi itu berasal dari pengaruh dari orang lain atau pengaruh dari pihak lain. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Seperti apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini juga termasuk motivasi eksternal. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Maksudnya apa? Sama seperti saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Dan itu berasal dari motivasi internal atau dari diri sendiri, yang akhirnya akan memiliki tujuan disiplin positif. Jadi dari yang saya paparkan ini, kita akan mengarah kepada teori motivasi perilaku manusia yang diinginkan oleh seorang guru kepada peserta didik. Kira-kira yang nomor berapa ya Bapak Ibu? Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Bapak Ibu ingin murid-murid kita itu menjadi yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Yang ketiga, betul sekali. Kita semua ingin, tidak hanya murid ya, kita sendiri pun juga ingin bahwa teori motivasi perilaku manusia itu kita ingin untuk menghargai diri sendiri. Karena apa? Itu yang berasal dari diri kita sendiri. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu, misalnya ada tugas, misalnya murid kita beri tugas, atau murid kita misalnya ada yang datang terlambat, kira-kira mereka takut tidak Bapak Ibu kalau misalnya datang terlambat? Takut. Menurut Bapak Ibu, jika kita memberi tugas kepada anak-anak kita, mereka lebih melakukan yang nomor pertama, nomor kedua, atau nomor ketiga? Jika menurut Bu Rita, muridnya
IFA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IFA menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IFA yang bicaranya tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IFA menertawakan IFA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta IFA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IFA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Menurut Bapak dan Ibu, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IFA? Mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan? Ya, Bu Dina? Tidak setuju, karena kalau menurut saya Pak Seno harusnya tahu bagaimana situasi dalam kelas. Kalau apa seseorang itu menurut saya itu termasuk pembulian, karena dia merasa sudah gagal, sudah bisa, terus ditertawakan. Nah, akhirnya kasihan si Ivanya kan. Nah, jadi saya kalau misalnya saya sebagai Pak Seno ya harus bagaimana untuk menyiasati situasi itu dengan bijak. Baik, terima kasih Bu Rita. Kita beri tepuk tangan buat Bapak. Baik, Bapak Ibu setuju semua dengan namanya Bu Rita? Apakah ada yang tidak setuju? Baik, untuk yang nomor 2 ya. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap IFA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Menurut Bapak Ibu, Pak Seno tadi, sikap Pak Seno terhadap IFA itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Oke, hukuman. Siapa yang setuju dengan hukuman? Silakan tunjuk tangan. Yang setuju dengan konsekuensi? Bu Rita menjawab apa? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Bu dari? Hukuman. Bu Rita? Hukuman. Bapak Ibu mungkin tahu ada apa yang dimaksud dengan konsekuensi? Kita yang diterima. Ya, akibat dari suatu perbuatan, kemudian dia harus menerima akibat dari perbuatan tersebut. Baik. Jadi menurut Bapak Ibu semua setuju ya bahwa sikap Pak Seno atau tindakan Pak Seno terhadap IFA termasuk hukuman. Setuju? Baik. Berikut adalah identitas gagal dan identitas sukses. Jadi hukuman, ya. Jadi mungkin selama ini kita menghukum anak-anak itu termasuk identitas gagal. Tetapi identitas sukses di sini yaitu kita berusaha untuk membuat anak menjadi disiplin, yaitu konsekuensi dan juga restitusi. Apa perbedaannya? Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, tetapi kalau konsekuensi itu sesuatu itu harus terjadi. Bagaimana kalau restitusi? Restitusi merupakan sebuah pilihan. Kemudian yang kedua, hukuman itu membuat murid menjadi tidak nyaman. Bisa dia rasakan jangka panjang. Jadi menurut Bapak Ibu mungkin tidak apa-apa, masih anak-anak, tetapi justru itu yang bisa membuat memorinya merasa dihukum dan itu bisa jangka panjang tanpa mungkin kita sadari. Konsekuensinya tidak
Mungkin dia juga akan marah, akan sedih, atau tidak nyaman, tapi hanya jangka waktu pendek. Sedangkan kalau kita melakukan restitusi, itu akan menguatkan anak dalam jangka waktu yang panjang. Nanti saya akan jelaskan apa itu restitusi. Kemudian yang ketiga, hukuman membuat korban mendapatkan suatu keadilan. Sedangkan konsekuensi korban bisa diabaikan.
Kalau tidak ada pertanyaan, akan saya lanjutkan. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jika hukuman sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu itu harus terjadi atau sesuatu itu sudah terjadi. Hukuman membuat anak menjadi sakit, bisa fisik, bisa sakit hati juga, dan dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Hukuman, anak akan membenci kedisiplinan. Konsekuensi, anak akan menghargai kedisiplinan. Hukuman bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi bersifat stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak akan menyakiti dirinya sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah untuk menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Jika hukuman, anak akan belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Jadi kalau dia pernah dihukum, kemudian dia melakukan kesalahan lagi, maka dia akan berusaha untuk menyembunyikan kesalahannya. Sedangkan jika kita memberikan konsekuensi, anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman, anak akan bisa merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Jika kita memberikan konsekuensi, maka anak akan kehilangan haknya, dibuat menjadi tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi menurut Bapak Ibu, apakah hukuman itu masih harus kita berikan? Ya, baik. Untuk konsekuensi bagaimana? Masih bisa. Nah, sekarang kita akan belajar tentang dihukum oleh pengharga. Dari judulnya saja, menurut Bapak Ibu setuju tidak? Ada dihukum oleh pengharga. Apakah Bapak Ibu setuju dengan judul dihukum oleh penghargaan? Atau Bapak Ibu punya cerita pengalaman pribadi yang merasa bahwa saya mendapatkan penghargaan, tapi kok saya merasa bahwa saya seperti dihukum ya? Baik, nanti akan
Jadi nanti dia bisa berpikir, aku malas aja supaya aku dapat teman, supaya aku diperhatikan oleh bapak ibu guru. Akhirnya akan seperti itu. Menurut Alfikon, ini diambil dari Punishment by Reward tahun 1993. Dia wawancara dengan ASCD Annual Conference, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi jika anak mau melakukan sendiri, itu sebenarnya adalah penghargaan terhadap diri anak itu. Jadi menurut Bapak Ibu, apakah hukuman atau penghargaan itu sebenarnya masih bisa kita berikan? Kita akan belajar berikutnya. Nanti akan ada materi berikutnya. Ternyata hukuman atau penghargaan itu bisa mempengaruhi jangka panjang dan jangka pendek terhadap murid-murid kita. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan, itu akan memberikan dampak jangka pendek kepada anak. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang kita berikan, dan murid kita akan kehilangan motivasi dari dalam dirinya. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan tersebut. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Contoh, jika kita mendapatkan tugas dari Bapak Kepala Sekolah, jika saya melakukan ini dan saya menang, maka saya akan mendapatkan penghargaan. Tetapi jika saya melakukan ini dan saya kalah, maka saya tidak mendapatkan penghargaan. Apakah penghargaan itu berarti efektif untuk kita? Nah, belum tentu ya. Yang kedua, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain lagi, saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Bapak Ibu pernah nggak mengalami seperti nomor 2? Jadi Bapak Ibu sudah berusaha keras, misalnya ikut lomba apa, sudah berusaha keras, ternyata gagal.
Jadi selama ini jika kita memberikan penghargaan ke murid kita, ternyata ada mungkin beberapa murid kita yang seperti yang dirasakan ini, penghargaan menjadi tidak efektif. Penghargaan bisa merusak hubungan. Saya juga baru menyadari setelah saya mempelajari ternyata penghargaan itu juga bisa merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Bapak Ibu setuju dengan pernyataan kamu? Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Mungkin beberapa murid kita juga merasakan hal seperti pernyataan nomor 2. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Bapak Ibu setuju dengan pernyataan nomor 3? Saya juga baru menyadari setelah belajar disiplin positif ini, ternyata penghargaan itu tidak selalu bersifat positif. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Menurut Bapak Ibu ada yang menurut kita seperti yang pernyataan terakhir? Pasti ada. Jadi ternyata penghargaan itu bisa merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Menurut riset, ini sebenarnya ada 2 riset, tapi saya hanya mengambil salah satu saja. Dalam sebuah percobaan, ada sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar. Dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut ternyata hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban yang benar. Sementara anak yang tidak menjawab benar-benar, otomatis dia tidak mendapatkan uang. Hasilnya, anak laki-laki yang diberi uang membuat lebih banyak kesalahan. Jadi ada 2 kelompok. Satu kelompoknya sudah diberitahu, kamu nanti kalau menang akan dapat hadiah uang. Sedangkan kelompok yang satunya dia tidak diberitahu sama sekali. Setelah mengadakan riset, ternyata anak yang diberitahu mendapat hadiah itu justru mereka yang membuat banyak kesalahan atau salah dalam menjawab pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami hal ini. Penghargaan mengurangi ketepatan. Mungkin Bapak Ibu dulu pernah ya pada saat menjadi murid juga mengerjakan ulangan atau mengerjakan sesuatu yang dilombakan oleh guru kita. Kita sudah diberitahu nanti anak-anak yang menang akan mendapatkan hadiah seperti ini. Pada kenyataannya anak-anak yang sudah diberitahu tersebut karena dia ingin sekali mendapatkan hadiah, justru mereka yang banyak mengalami kesalahan dalam hidup. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Ternyata penghargaan itu juga bisa mengurangi ketepatan. Penghargaan bisa menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa atau mahasiswi yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar
Ini yang saya bicarakan tadi, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan suatu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, yang memiliki tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Jadi jika anak melakukan kesalahan, kita memberikan restitusi, itu bukan untuk menebus kesalahannya, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan. Ini merupakan suatu tawaran dan bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri kita. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter dan bukan tindakannya. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Ya, gratis kita ya. Maksudnya di sini kelompoknya adalah ke arah yang positif. Sekarang kita akan berbicara tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mungkin Bapak Ibu ada yang berpendapat, mengapa kita tidak membuat peraturan saja? Kenapa kok harus keyakinan kelas? Mungkin ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Ya, betul, kesepakatan kelas. Menurut Bapak Ibu, jika kita di dalam kelas, lebih efektif mana? Apakah kita membuat suatu peraturan atau kesepakatan kelas? Kesepakatan. Mengapa kok tidak peraturan saja yang kita buat?
Jadi setiap anak akan ingat dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Apakah Bapak Ibu sanggup membuatnya? Sanggup membuatnya? Kita nanti akan membuat keyakinan kelas. Contoh ya, kalau kelas 5 selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen
mengisi 5 posisi kontrol. Jadi selama ini kita itu dalam 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang terakhir, sebagai manajer. Maksudnya di sini apa? Maksudnya jika kita dihadapkan terhadap anak-anak yang membuat suatu masalah, kita dalam posisi seperti apa? Atau kita dalam posisi yang mana? Apakah kita sebagai penghukum? Apakah kita sebagai pembuat rasa bersalah? Apakah kita di posisi sebagai teman, sebagai pemantau atau manajer? Contoh, guru berbuat misalnya menghakimi, membujuk, menyakiti, menyindir, itu kita sebagai penghukum. Misalnya penceramah atau mengatakan seharusnya kamu harusnya seperti ini, tidak boleh seperti ini misalnya. Atau justru Bapak Ibu bilang saya kecewa, saya marah sama kamu. Nah itu kita merasa bahwa kita sebagai pembuat rasa bersalah. Jika kita sebagai teman contohnya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Contoh misalnya, mengapa sih kamu berbuat seperti ini? Kalau kamu berbuat seperti ini nanti saya loh yang akan dimarahi oleh Bapak Kepala Sekolah. Kalau kamu berbuat seperti ini nanti ibu malu loh dengan teman-teman ibu sebagai guru yang lain. Nah itu sebagai teman. Jika kita sampai terucap kata seperti itu kepada murid-murid kita, kita itu sebagai teman. Contoh misalnya lagi menghitung dan mengukur, itu kita sebagai pemantau. Jadi contohnya setelah anak melakukan kesalahan, terus kita melakukan istilahnya interogasi ya kepada anak-anak, kemudian kita akan melihat dia melakukan kesalahan lagi tidak ya? Hari ini melakukan kesalahan lagi tidak ya? Nah itu kita sebagai pemantau. Atau kita justru sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mereka sendiri akan menjawabnya. Jadi mereka yang menjawabnya, mereka yang menyelesaikannya sendiri. Jadi kita hanya membantu anak-anak menyelesaikan masalahnya sendiri. Contoh lagi, jika ada guru berkata, kamu tidak melakukannya, awas ya. Kalau ternyata kamu melakukannya, nah itu termasuk penghukum. Menurut Bapak Ibu, yang selama ini terjadi, Bapak Ibu itu dalam posisi kontrol seperti apa? Ada yang menghukum? Ada ternyata pembuat rasa bersalah? Ada. Ada yang sebagai teman? Ada yang sebagai pemantau juga? Selalu memantau? Apakah di sini juga ada yang sebagai manajer? Sudah pernah melakukannya sebagai manajer? Mungkin sudah pernah, hanya Bapak Ibu mungkin merasa bahwa oh ternyata manajer itu seperti itu. Nanti akan saya berikan contoh bagaimana kalau kita sebagai seorang manajer. Apa dampak yang terjadi pada murid kita apabila kita sebagai penghukum? Dia akan mengulangi kesalahan. Bapak Ibu merasa enggak kalau anak kemudian kita hukum, dia suatu saat
Oh, sebagai manajer ya Mas Santi ya, ya, saya juga seperti itu. Semoga setelah kita menerapkan disiplin positif ini, murid-murid kita semua bisa memberikan dampak atau motivasi dari dirinya sendiri. Sehingga SD Santo Yosef terkenal sebagai sekolah yang disiplin positif. Nah, dari pernyataan yang sudah saya berikan menurut Bapak Ibu, jika saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira kita sebagai apa? Hukuman, membuat rasa bersalah, teman. Oke, kita lihat deh jawabannya. Saya kecewa sekali dengan kamu, membuat orang merasa bersalah. Jadi kalau Bapak Ibu bilang, aku kecewa sekali loh sama kamu, kenapa kamu setiap kali mesti melakukannya lagi? Dan ternyata kita sebagai membuat orang merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Termasuk apa Bapak Ibu? Kita sebagai membuat bersalah. Betul? Kita membuat sebagai rasa bersalah. Kita sebagai penghukum. Jadi kalau kita berbicara ke murid kita, kamu ini tidak pernah benar kamu itu. Menghakimi ya. Iya betul, menghakimi. Jadi kita dalam posisi penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Kita dalam posisi yang mana? Ya betul, kita dalam posisi itu. Jadi kalau kita membujuk murid kita atau merayu kita, ayo kamu harus melakukannya demi ibu atau demi bapak, kita sebagai. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kira-kira sebagai apa ini Bapak Ibu kita? Sebagai pemantau. Jadi kita akan memantau terus, ya, berkelanjutan. Karena ini dapat stiker, besok dapat stiker, kita akan memantau dalam jangka waktu yang lama. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, betul, kita sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, berarti ini apa? Kamu selalu jadi yang paling terakhir, jadi kita menghakimi dia sebagai. Nah, kalau itu sudah tahu posisi
dari sini paham Bapak Ibu? Paham ya? Jadi saya lanjutkan. Menstabilkan identitas tujuannya untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada 5 kebutuhan dasar manusia: penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik atau internal dari dalam murid tadi. Tanpa kita harus marah-marah, tanpa kita harus memberikan penghargaan juga. Ketika identitas sukses telah tercapai dalam langkah yang pertama, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi dalam langkah yang kedua tadi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Maksudnya yang dia percaya itu apa? Yang ada dalam dirinya yang tadi, motivasi intrinsik tadi. Dan akan berpindah menjadi orang yang dia inginkan, seperti yang saya sebutkan tadi pertanyaan tadi. Sebenarnya kamu ingin jadi orang seperti apa? Jika kita melakukan teori segitiga restitusi ini, saya yakin murid-murid kita pasti akan menjadi murid-murid yang hebat, akan menjadi murid-murid yang senang untuk datang ke sekolah dan senang untuk belajar dengan kita. Ini adalah yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa semua yang sudah saya sampaikan ini adalah tujuan kita menciptakan disiplin positif di SD 1 Desa. Apakah Bapak Ibu sanggup kita menciptakan murid-murid kita untuk menjadi murid yang disiplin positif? Mari kita semua berubah, sama seperti slogannya untuk gunung gerak. Mari kita tergerak dari hati kita sendiri. Kemudian kita bergerak bersama-sama. Dan mari kita bersama-sama menggerakkan. Apakah Bapak Ibu bisa? Mari kita bersama-sama mewujudkan murid sesuai dengan Bapak filosofi Ki Hajar Dewantara, supaya anak senang untuk belajar dan datang ke sekolah. Menjadi murid-murid yang hebat sesuai dengan visi kita bersama.
juga supaya